Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siang tadi saya secara tidak sengaja menonton sebuah video yang menunjukkan sebuah peristiwa kemarin yang terjadi pada waktu Idul Adha, yaitu tepatnya penyembelihan hewan kurban berupa sapi. Mungkin dengan ketidaktahuan panitia saat sapi itu disembelih, lalu kemudian dibedah, di dalam perutnya ada janin, ada anak sapi yang kebetulan sudah mati, sudah tidak bernyawa lagi. Lalu timbul pertanyaan dari sebagian teman-teman atau dari sebagian komentar itu, bagaimana hukum daripada janin sapi tersebut yang mati? Apakah dihukumi halal? Apa dihukumi haram? Kalau dihukumi haram, eman-eman ya. Apalagi ini sudah bentuk, sudah jelas. Sedikit lagi mungkin beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin, atau 2 bulanan lah, sudah bisa keluar. Nah, ini kalau seandainya dihukumi haram, ini sangat disayangkan. Tapi seandainya dihukumi halal, kan bisa dinikmati dagingnya. Artinya ya bisa dimasak, bisa diolah, begitu kira-kira. Mungkin untuk jelasnya saya tunjukkan dulu videonya sebagai berikut ya teman-teman, supaya bisa menyaksikan ini kondisi sapi. Mungkin kalau peternak ini tahu ya, beberapa waktu lagi kira-kira si ini. Oke, jadi itu ya video yang menunjukkan tentang anak sapi yang mati di dalam perut induk ketika induknya disembelih pada waktu perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat jauh sekali pernah ditanyakan, sudah sangat lama sekali, yaitu tepatnya pada zaman sahabat juga sudah ada muncul pertanyaan demikian. Saya jelaskan dulu, pertanyaan itu sama dengan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Rasulullah dulu. Ini wa yuwaddihuhu ma warada fi ba'di turuqi Abi Sa'id Al-Khudri qala as-sa'ilu ya Rasulullah inna nanharu al-ibila wan naqah wa nadbahul baqara fanajidu fi batnihal janina. Jadi ini ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sedang berkurban, yaitu menyembelih menyembelih unta, lalu menyembelih sapi. Wa nazbahu al-baqarah, ketika kami sedang menyembelih sapi, fanajidu fi batniha al-janina, kami menemukan ada janin atau ada anak sapi yang berada di perut si sapi tersebut. Afanulqihi amnaquluhu, apakah kami harus membuang anak sapi itu? Apakah kami harus membuang janin sapi tersebut? Apakah kami boleh memakannya? Intinya maksudnya apakah haram jadi batang? Kalau jadi batang kan berarti harus dibuang, haram. Tapi kalau misalkan halal itu kan boleh dimakan. Makanya pertanyaannya, apakah kami harus membuangnya atau boleh untuk dimakan, kan begitu. Faqala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummi, kalau kamu mau, kalau kamu ingin, ya makan saja, terserah, kan begitu. Kuluhu, makan saja. Fa inna zakatahu zakatu ummi, karena sesungguhnya untuk janin sapi yang mati tersebut itu penyembelihannya sudah dicukupkan dengan penyembelihan induk sapinya. Artinya ketika induk sapi itu disembelih sesuai dengan syariat, sudah dibenarkan oleh syariat, maka hukum janinnya pun menyesuaikan dengan hukum induknya. Ketika induknya sudah halal, maka janin atau bayi si sapi tersebut yang mati di dalam perutnya itu juga dihukumi halal, sah, begitu kira-kira. Lalu kemudian kita merujuk pada pendapat para ulama. Ini sepintas dulu ya tentang tendensi hadisnya. Lalu kemudian memang sebenarnya kalau kita berbicara lintas madhab ya, tidak hanya madhab Syafi'i saja, ada yang mengatakan hukumnya adalah haram si janin tersebut. Kenapa? Karena penyembelihan induk itu hanya untuk induknya saja. Ada ulama yang mengatakan begitu. Untuk satu penyembelihan itu ya untuk satu hewan. Berarti kalau yang disembelih induk ya berarti induknya yang disembelih. Artinya janinnya
tidak termasuk hewan yang ikut tersembelih karena induknya disembelih. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi kalau untuk Syafi'i, untuk madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa penyembelihan hewan atau janin itu sesuai dengan penyembelihan induknya, sebagaimana tadi di awal saya jelaskan. Kalau induknya halal sah, berarti janinnya pun halal dan sah gitu. Ini saya jelaskan salah satu pendapat ulama Syafi'i, ada di dalam kitab Asnal Mathalib. Dalam kitab Asnal Mathalib ini pendapat Syekh Zakaria Al-Ansor, beliau mengatakan faslun wa zakatul janin zakatu ummi. Untuk janin tersebut penyembelihannya sesuai dengan penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih halal maka halal begitu. Kama rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa ibnu Hibban wa sahahahu ay zakatuha allati ahallathu taba'an laha, karena mengikuti, intinya karena mengikuti pada hukum induknya halal ya jadi halal. Wali annahu juz'un min ajzaiha, kenapa? Karena janin itu merupakan satu bagian anggota tubuh yang memang berada di dalam tubuh si induknya. Artinya belum lepas, kecuali memang sudah keluar itu sudah terpisah hukumnya. Tapi kalau masih di dalam kandungan induknya itu masih dikatakan satu juz dengan induknya. Wa zakatuha zakatul jami' ajzaiha. Ini kira-kira jelas ya, kira-kira untuk menyembelih induknya berarti itu sudah menyembelih seluruh anggota tubuh daripada induknya itu, termasuk janin yang ada di dalamnya. Kemudian wali annahu laulam yahilla bi zakati ummi la haruma zakatuha ma'a zuhuril hamli kama la tuqtalu al hamil qaudan hadza in kharaja maitan sawaun asy'ara amla au kharaja hayyan fil hali wa bihi harakatu matbuhin bi khilafi ma idza kharaja wa bihi hayatun mustaqiratun fala yahillu bi zakati ummi. Jadi untuk yang tadi saya sampaikan, penyembelihan janin tersebut menyesuaikan dengan penyembelihan induknya tatkala memang apabila si janin itu keluar dalam keadaan dia mati atau masih hidup tapi hanya punya kekuatan untuk bergerak layaknya hewan yang sudah disembelih. Hewan yang sudah disembelih itu kan dia masih bisa bergerak, tapi bergerak hanya sementara, karena setelah itu dia akan mati. Bi khilafi ma idza kharaja wa bihi hayatun mustaqirratun fala yahillu bi zakati ummi. Beda halnya tatkala janin atau anak daripada indukan sapi tersebut ini masih ketika keluar dari perut si sapi masih punya kekuatan untuk hidup. Artinya ketika dia dikeluarkan dia masih mempunyai waktu yang agak lama untuk bertahan hidup, walaupun nanti setelah beberapa jam mungkin dia akan mati. Maka kalau dia punya kriteria hayatun mustaqiratun, mampu untuk bertahan hidup, maka tidak cukup dengan penyembelihan induknya. Dalam arti ketika ingin dimakan ya harus disembelih lagi hewan tersebut atau janin anakan sapi tersebut. Beda dengan yang tadi awal saya contohkan, ketika mati jelas itu mengikuti sembelihan induknya, atau masih bisa bergerak tapi bergeraknya layaknya hewan yang baru saja disembelih, tidak bisa lama, sebentar lagi juga akan mati. Oke, jelas ya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.